Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmiasan Novarianto, kelas 9C. Hari ini saya akan menjelaskan materi MTK yaitu eksponensial dan transformasi geometri. Saya akan membahas dengan eksponensial terlebih dahulu. Eksponensial adalah materi yang memiliki dua hal yang dominan, yaitu pangkat dan akar. Saya akan membahas dengan pangkat terlebih dahulu. X di sini yaitu bilangan pokok, lalu Y adalah sebagai pangkatnya. Misalkan X pangkat Y yaitu X kali X kali X, seterusnya sebanyak Y kali. Contohnya yaitu 4 pangkat 2 yaitu 4 kali 4 yaitu 16. Lanjut ke peraturan pangkat. Pertama ada yang disebut dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Hasilnya akan menjadi A pangkat X tambah Y. Contohnya misalkan ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, maka akan berarti dengan 2 pangkat 2 tambah 2 yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, maka hasilnya adalah 16. Peraturan kedua, A pangkat X per A pangkat Y hasilnya akan menjadi A pangkat X dikurangi Y. Ini dia contohnya. Misalkan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, maka akan berarti dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2 yaitu 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Peraturan ketiga, A pangkat min X sama dengan 1 per A pangkat X. Contohnya 2 pangkat min 2 hasilnya akan menjadi 1 per 2 pangkat 2, disebut juga dengan 1 per 4. Bila kita buat jadi desimal hasilnya yaitu 0,25. Peraturan keempat, A pangkat X kurung dipangkatin Y lagi, hasilnya akan menjadi A pangkat X dikali Y. Contoh 2 pangkat 2 kurung pangkat 2, hasilnya akan menjadi 2 pangkat 2 kali 2, 2 pangkat 4 yaitu 16. Lanjut ke peraturan kelima, A pangkat X dikali B pangkat X, hasilnya yaitu A kali B kurung kali pangkat X. Contoh lagi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2, hasilnya akan menjadi 2 kali 3 kurung pangkat 2 yaitu 6 pangkat 2, hasilnya yaitu 36, yaitu 6 kali 6 gitu. Peraturan terakhir yaitu ke-6, A per B kurung pangkat X, hasilnya akan menjadi A pangkat X per B pangkat X. Saya akan berikan contohnya. Misalkan 3 pangkat 3 per 2 pangkat berapa ya? Pangkat 2. Hasilnya akan menjadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3 9. 2 pangkat 2, 2 kali 2 yaitu 4.
Saya tidak tahu apa bentuk desimal dari sini, maafkan saya. Tapi ini adalah hasilnya. Pindah materi ke akar. Akar yaitu simbol seperti ini. Dengan bilangan pokoknya di sini. Apa itu akar? Akar adalah operasi kebalikan dari pemangkatan, atau juga sebagai menemukan bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri, atau beberapa kali menghasilkan bilangan asli. Ini bisa juga disebut dengan akar X sama dengan Y jika dan hanya jika Y pangkat 2 hasilnya akan menjadi X. Contohnya, akar 9 yaitu 3. Mengapa? Karena 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Peraturan akar. Pertama, akar B dikali akar A dikali akar B hasilnya akan menjadi akar A kali B. Contoh, ada akar 2 dikali akar 8. Hasilnya akan menjadi akar 2 kali 8, 16. Dan akar 16 adalah 4. Coba saya akan sebutkan lagi. Akar 16 hasilnya 4 karena 4 kali 4 yaitu 16. Peraturan kedua. Akar A per akar B hasilnya akan menjadi akar A per B. Contoh, akar 12 per akar 3 kita buatkan menjadi akar 12 per 3. 12 per 3 yaitu 4. Dan akar 4 hasilnya adalah 2. Peraturan ketiga. Jika ada akar A, tetapi A ini dipangkatkan dengan 2, hasilnya akar dan pangkat ini saling misalkan bertubrukan dan hilang. Hasilnya menjadi A. Mengapa? Saya akan berikan contohnya. Yaitu akar 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Dan apa bilangan yang bila dikalikan dengan dirinya sendiri akan hasilnya menjadi 25, yaitu 5. Lalu aturan keempat. Misalkan ada akar A diakarkan dengan bilangan n, hasilnya akan menjadi A pangkat 1 per n. Contoh, 8 pangkat 1 per 3. Ya, hasilnya akan menjadi akar 8 yang diakarkan dengan bilangan 3. Kira-kira bilangan apa yang jika dikalikan dirinya sebanyak 3 kali akan hasilnya menjadi 8, yaitu 2. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Pindah ke materi selanjutnya, yaitu transformasi geometri. Apa itu transformasi? Perubahan posisi dan atau ukuran suatu objek seperti titik, garis, atau bidang melalui pergeseran translasi. Melalui pergeseran yang disebut dengan translasi, pencerminan yang disebut dengan refleksi, pemutaran yang disebut dengan rotasi, atau perubahan ukuran yang disebut dengan dilatasi. Saya akan membahas terlebih dahulu apa itu translasi. Translasi yaitu pergeseran suatu bangun dengan jarak dan arah tertentu. Rumusnya yaitu titik A yaitu X, Y ditranslasikan sebanyak A, B. Hasilnya akan menjadi A aksen X tambah A, Y tambah B. Contoh pertama yaitu titik yang ditranslasi. Misalkan ada titik B yaitu 2,3 ditranslasikan sebanyak 2,1.
hasilnya akan menjadi B aksen 4,4. Seperti bisa kalian lihat di diagram ini, B yaitu titik B yang masih di awal mula, yaitu 2,3 ditransaksikan sebanyak 2,1. Kita lompat 2 kali di sumbu X, 1, 2, Y sebanyak 1 kali, 1. Maka inilah bayangannya. Sedangkan dengan contoh bangun, misalkan ada bangun segitiga yang terdiri dari 3 titik, yaitu A, B, C. Kita transaksikan sebanyak 4,2. Nah, hasilnya akan menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Saya akan jelaskan terlebih lagi. A yang awalnya 1,1 ditambah 4 menjadi 5. 1 ditambah 2 akan menjadi 3. Hal yang sama dengan titik lainnya. Ini adalah rumusnya. Rumus ini adalah diagramnya, seperti yang bisa kalian lihat. Lanjut ke refleksi. Refleksi yaitu pencerminan suatu bangun terhadap garis tertentu. Rumusnya ada 4. Sebenarnya sih ada lebih, tapi saya akan membahas 4 garis ini terlebih dahulu. Sumbu X yaitu akan menghasilkan titik P X, Y menjadi P aksen X, min Y. Sumbu Y, pencerminan kepada sumbu Y terhadap sumbu Y akan menghasilkan titik P menjadi P aksen di mana menjadi min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan titik P menjadi P aksen Y, X. Seperti diubah saja posisinya. Sedangkan yang terakhir yaitu garis Y sama dengan min X akan menghasilkan titik P aksen di mana Y min akan menjadi koordinat X-nya. Sedangkan X yang menjadi minus akan menjadi titik Y-nya. Ini dia diagramnya. A yaitu titik A yaitu 2,3 ditransaksikan kepada titik kepada garis Y sama dengan X, yaitu titik hijau ini. Hasilnya akan terbalik, yaitu menjadi 3,2. Titik A dicerminkan kepada sumbu Y, sumbu yang vertikal ini, hasilnya akan membuat titik X menjadi minus. Seperti kalian bisa lihat, min 2,3. Lalu pencerminan kepada garis Y sama dengan min X, garis merah ini. Hasilnya akan terbalik dan menjadi minus keduanya, yaitu min 3, min 2. Lalu terakhir pencerminan kepada sumbu X, sumbu horizontal ini. Hasilnya akan membuat titik Y menjadi negatif, yaitu 2, min 3. Lanjut ke rotasi, yaitu pemutaran suatu bangun terhadap titik tertentu yang disebut dengan pusat rotasi. Rumusnya ada 5. Perputaran sebesar 90 derajat akan menghasilkan bayangan yaitu min Y, X. Perputaran sebesar min 90 akan menghasilkan bayangan Y, min X. Lalu perputaran sebanyak 180 derajat atau min, ini artinya yaitu min positif atau minus, karena itu tidak mempengaruhi hasilnya. Hasilnya akan membuat bayangan yaitu min X, min Y. Perputaran 270 derajat akan menghasilkan bayangan Y, min X. Min 270 derajat membuat bayangan min X, min Y, X. Ini dia contohnya. Misalkan ada bayangan, misalkan ada titik A yaitu 1,2 di rotasi sebanyak min 90. Oh ya, ini penting. Positif berlawanan arah dengan jarum jam, sedangkan minus searah dengan jarum jam. Hasil dari rotasi min 90 derajat yaitu A aksen 2, min 1. Seperti yang bisa dilihat dari rumus ini.
yaitu Y, min X. Lalu rotasi sebesar 90 derajat akan menghasilkan A aksen min 2,1. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu dilatasi. Pengubahan ukuran geometri dengan tetap mempertahankan bentuk dan proporsinya. Rumusnya yaitu, misalkan ada titik A, yaitu X, Y, didilatasi dengan skala K. Maka hasilnya akan membuat bayangan X kali K, Y kali K. Contoh, misalkan ada titik A yaitu 2,3. Didilatasi dengan skala 2, maka akan membuat bayangan A aksen 2 kali 2, 3 kali 2, yaitu A aksen 4,6. Ini dia diagramnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.